sebagai wanita karir harus melihat quality time is better than quantity. Percuma kita banyak quantity tapi misalnya kita kurang dekat sama anak, kita sibuk main handphone atau ngapain gitu kan. Jadi itu satu, inner family supporting harus perlu. Outer family, keluarga besar. Kita di Indonesia tuh bersyukur banget ya. Parents kita, kakak kita gitu kan, paman, bibi itu benar-benar, aduh kalau di Indonesia tuh kekeluargaannya kuat banget ya. Kita tuh sebagai perempuan harus confident bahwa kita pasti bisa. Kalau kita percaya kita bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Kalau saya percaya ya, kalau somebody punya passion ya, dia passionate terhadap apa yang dia lakukan, saya coba lihat apa strength dan weaknesses of that person. Dan all those strength saya coba lihat dan apakah itu applicable buat diri saya. Ada cerita para puan. Itu soal perempuan dan Accenture. Tapi kalau melihat semua ceritanya Mbak Retno ya, sepertinya kan sangat jelas bahwa Accenture itu memang ingin develop potensi perempuan dan SDM ya, meningkatkan kualitas SDM di Indonesia juga gitu. Apa sebetulnya goals-nya Accenture untuk mempertahankan apa yang sudah dilakukan sekarang menjadi lebih baik? Ada goals-goalsnya nggak sih? Perusahaan, apalagi Accenture believe ya, change itu is a must. Perubahan itu harus, karena dengan adanya perubahan kita makin maju. Jadi pandemi ya, itu ya. Betul, jadi kita nggak mengenal kata stagnan sih. Ya, jadi kita mau improve to be better. Makanya kita selalu berubah secara internal juga. Cara kita mengatur internal kita banyak yang kita ubah juga gitu every few years gitu kan. Itu bukan karena kita mencari bentuk, enggak, tapi lebih ke arah disruption to be better ya kalau saya melihatnya ya. Jadi of course kita secara leaders kita akan melihat program-program apa yang sudah berjalan dan sudah baik, itu akan terus dikembangkan, dan program-program yang perlu diimprove gitu kan, atau mungkin kayaknya nggak bagus nih, mungkin udahlah di-kill aja gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau saya percaya memang kalau company itu memang harus selalu berubah. Jadi Mbak Retno, untuk menjaga eksistensi Accenture dan untuk mencapai goals yang sudah ditentukan sama Accenture, gimana sih sebetulnya caranya Mbak Retno memotivasi rekan-rekan tim, rekan-rekan kerja? Kalau saya percaya ya, kalau somebody punya passion ya, dia passionate terhadap apa yang dia lakukan, dia pasti akan tetap stay. Dan saya percaya juga, saya baca-baca ini juga berdasarkan research, orang-orang yang sukses itu harus mempunyai grit. Jadi grit itu akan mendrive mereka to achieve their goal. Itu penting juga. Dan Accenture sendiri nih punya framework yang namanya Net Better Off. Di mana framework itu kami percaya bahwa the Net Better Off framework akan mendukung the employee to reach their most potential. Dan itu kalau mereka achieve the most potential, mereka akan stay dan mereka akan contribute a lot to the company. Net Better Off framework itu salah satunya misalnya secara physical dia berasa aman gitu kan. Terus dia secara pikirannya juga bahwa oh ya, this is a good place for me. Secara financially of course dia stable, secara karir. Jadi ada beberapa angle yang memang akan mendukung ya seseorang itu untuk strive, passionate, dan akan stay di company. Dan berarti sesuai dengan pengalaman Mbak Retno selama 20 tahun di Accenture, hal-hal itu yang akhirnya menjadikan Accenture tempat yang tepat buat seseorang bekerja. Memang kalau kita bekerja itu kita harus menemukan kenyamanannya.
kita mau di mana aja, menurut saya challenge-nya akan berbeda-beda. Sekarang tergantung dari kita, apakah kita berasa nyaman, apakah kita percaya this is the best place for us untuk grow personally and professionally. Jadi mungkin saya jawab secara pribadi ya. Kalau saya berasa Accenture is the right place for me untuk build karir saya. Ini kalau nggak saya nggak mungkin lah 20 tahun juga di sini gitu ya. Dan saya berusaha untuk nurture tim kami supaya mereka juga melihat gitu kan bahwa dan mereka berasa nyaman. Kerja di Accenture memang nggak mudah. Saya nggak bilang, oh ya enak deh pasti kerjaannya gitu ya. Enggak. Tapi gimana kita melihat the positivity bahwa those challenges actually membuat kita jadi better person gitu. Dan buat saya pribadi itu adalah hal yang matters buat saya. Dan saya berasa nyaman bukan karena saya bisa grow personally dan professionally, tapi saya tahu supporting function saya di company itu banyak dan sangat kuat untuk membuat saya becoming a better person. Jadi itu yang saya coba jawab dari personal aja ya, karena masing-masing orang pasti kan punya jawaban yang berbeda-beda ya. Sehingga anggaplah kalau kawan Puan misalnya tertarik gitu ya dari penjelasannya Mbak Retno, sepertinya ada kecocokan misalnya gitu ya. Menurut Mbak Retno berarti apa yang akan dibutuhkan untuk seseorang bisa seperti Mbak Retno, let's say di Accenture? Tadi kan Mbak Retno udah bilang butuh passion ya, dia tahu purpose-nya, ada grit yang ada di dalam dirinya. Lalu dia juga harus kalau dari cerita tadi sebetulnya juga kerja bersama, inovasinya dan selainnya dan seterusnya itu juga perlu. Ada hal lain nggak sih Mbak Retno? Just enjoy the ride. Yang tadi Indi udah sebutin semua ya kayaknya. Menurut saya sih just enjoy the ride. Masuk ke Accenture, cobain. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, feel free, kita masuk aja ke website kita untuk ngelamar. Dan saya percaya along the way, leaders di Accenture, peers akan pasti ngebantuin untuk strive, mengalir gitu kan, dan grow professionally and personally sih. Mbak Retno ada tips nggak sih sebagai pemimpin perempuan untuk bisa bertahan di industri, bertahan dengan passion dan semangat yang sama untuk waktu yang panjang? Mungkin aku rasa sih tipsnya be confident. Kita tuh sebagai perempuan harus confident bahwa kita pasti bisa. Kalau kita percaya kita bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Harus percaya itu dulu. Triknya adalah mungkin itu ya, melakukan persiapan lah gitu. Melakukan persiapan, jangan berasa takut. Kita tuh perempuan yang kadang-kadang menghalangi kita untuk maju diri kita sendiri, bukannya orang lain. Tapi banyak dari diri kita yang berasa, aduh kayaknya kita nggak mampu. Jadi hilangkan itu semua. Yakin bahwa kita bisa pasti ngerjain. Dengan kayak gitu pasti kita bisa sukses. Amin. Amin. Ya saya juga lihat kayaknya cocok dikasih amin nih. Iya. Mbak Retno mungkin ini akhirnya akan menjadi pertanyaan terakhir. Tadi Mbak Retno cerita dan terlihat sekali bahwa Mbak Retno itu sudah lebih punya keseimbangan gitu ya. Kan kayaknya kalau sudah seimbang tuh udah pol. Iya. Tapi pasti ada room for growth gitu. Sudah cukup seimbang lah antara kehidupan pribadi dan profesional sebagai pemimpin. Tapi untuk akhirnya bisa sampai di posisi sekarang, apakah Mbak Retno kayak melihat sosok perempuan lain lalu kayak kalau dia bisa saya bisa gitu? Tapi memang nggak ada satu spesifik, I want to become like her gitu. Nggak ada sih. Jadi saya lebih mengarah pada setiap kali saya ketemu orang atau saya dengar berita, saya baca buku, saya coba lihat apa strength dan weaknesses of that person. Dan all those strength saya coba lihat dan apakah itu applicable buat diri saya. Dan hal-hal positif itu yang saya akan berusaha untuk apply dalam kehidupan saya personally dan professionally.
Dan weaknesses dari orang-orang itu bukan artinya sesuatu yang wah iya tuh jangan deh kerjain gitu, enggak. Saya justru melihatnya adalah oke, itu memang weaknesses-nya dan ada beberapa hal yang mungkin kita jangan sampai terjebak ke arah sana. Tapi gimana cara kita overcome those weaknesses itu gitu loh. Itu yang lebih menurut saya menarik ya. Jadi yang berusaha saya pelajari gimana saya enggak melakukan itu dan membuat diri saya belajar how to overcome those challenges, those weaknesses. Sepertinya ini akan jadi penutup yang bagus sebetulnya. Apakah Mbak Retno punya pesan atau harapan yang Mbak Retno mau sampaikan ke para perempuan di luar sana, untuk kawan puan yang ingin masuk dalam workforce, yang ingin menjadi leader? Untuk teman-teman ya di luar sana, jangan pernah takut untuk berkarya. Zaman sekarang itu udah lebih advance. Supporting function-nya juga ada. Dan supporting people, the surrounding, the environment itu lingkungan sangat mendukung kita, perempuan, untuk berkarya. Dan secara di Indonesia maupun di regional ataupun di global, udah kelihatan bahwa gender equality itu is there. Semua berlomba-lomba, semua perusahaan, semua institusi berlomba-lomba untuk berusaha mendapatkan gender equality between female and male. Jadi pesan saya buat teman-teman di sana, jangan pernah takut. Mari kita berkarya, berkarir, selalu ada kesempatan, terus maju. Jangan pernah berasa, aduh ini aku nggak bisa. Pasti bisa. Gitu. Wow, aminin lagi ya. Amin. Terima kasih banyak ya Mbak Retno untuk juga sharingnya, buat ceritanya, buat tipsnya. Yakin pasti para kawan puan yang nonton sangat terbantu dan terinspirasi. Semoga ya. Terima kasih banyak Mbak Retno. Sukses selalu untuk di Accenture juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Retno. Ya. Kawan puan, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Retno. Ada 4 hal yang bisa kita jadikan motivasi dari cerita tadi. Yang pertama, untuk kawan puan di luar sana, gak apa-apa loh untuk punya mimpi yang sederhana. Yang penting kita punya grit, punya passion dalam diri sendiri, supaya nanti kita punya semangat untuk mencapai tujuan. Yang kedua, jangan pernah membatasi diri. Harus berani mengambil tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Supaya apa? Supaya kita bisa bertumbuh. Yang ketiga, bagi kawan puan yang berkarir dan juga berperan sebagai ibu rumah tangga, ingat ya bahwa quality time itu lebih baik daripada quantity. Hal terpenting yang perlu kita ketahui adalah apa yang jadi prioritas dan jangan pernah takut untuk berkarya. Yang 4, yang terakhir, untuk menjadi perempuan yang kompeten, kita harus percaya akan skill dan mau menerima perubahan. Karena perubahan itu akan membawa kita untuk maju. Sekali lagi terima kasih kawan puan sudah menyimak cerita para puan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel para puan. Lalu kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!